Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bu Nurul. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang materi gerak benda. Tetapi kita akan membahas konsep tentang gaya dan hukum Newton. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari simak bersama-sama pemaparan pada video berikut ya. Yang akan Ibu bahas pertama yaitu gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya memiliki lambang F atau force. Satuan gaya yaitu Newton atau M. Terdapat perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Kedua, bentuk dan ukuran benda berubah. Dan yang ketiga, arah gerak benda berubah. Jenis-jenis gaya berdasarkan kontak antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan persentuhan antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan, dan gaya mesin. Dan yang kedua ada gaya tersentuh. Gaya tersentuh yaitu gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda. Nah, untuk menentukan resultan gaya ini dapat dilihat dari arah gayanya. Yang pertama, jika gayanya searah. Di sini ada sebuah benda ditarik ke kanan oleh gaya pertama. Kemudian benda tersebut juga ditarik lagi oleh gaya kedua ke arah kanan. Nah, bagaimana untuk menentukan resultannya? Gampang saja, kalau gayanya searah, tinggal saja F1 ditambah F2 atau gaya pertama ditambah gaya kedua. Nah, jadi kalau gayanya searah tinggal ditambah saja ya. Nah, untuk memahami kalian bagaimana cara menghitung resultan gaya, di sini Ibu akan memberikan contoh soal tentang resultan gaya jika gayanya searah. Tapi perlu diingat ya, kalau misalkan resultan gaya itu memerlukan gaya dan gaya itu satuannya Newton. Nah, di sini kita akan bersama-sama menghitung bagaimana resultannya. Ada sebuah benda ditarik ke arah kanan sebanyak 5 Newton. Kemudian benda tersebut juga ditarik lagi ke arah kanan sebanyak 8 Newton. Bagaimana sih atau berapa sih resultan gayanya? Ingat ya, kalau misalkan gaya searah harus ditambah, jadi F1 tambah F2 atau 5 Newton tambah 8 Newton, hasilnya 13 Newton. Yang kedua, menghitung resultan gaya jika gayanya berlawanan. Misalnya ada sebuah benda ditarik ke arah kanan sebanyak F1 dan ditarik ke arah kiri sebanyak F2. Maka untuk menghasilkan atau menentukan resultannya tinggal F1 dikurang F2. Jadi kalau misalkan gayanya berlawanan tinggal dikurang aja ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ada sebuah gaya ditarik ke kanan sebesar 8 Newton dan ke kiri sebesar 2 Newton. Nah, tinggal dikurang aja ya. 8 dikurang 2 sama dengan 6 Newton. Yang ketiga yaitu jika gayanya tegak lurus. Untuk menghitung resultan gaya tegak lurus ini harus menggunakan teori Pythagoras, atau untuk mencari resultannya sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Gaya akan menyebabkan suatu benda berubah kedudukan. Prinsip-prinsip pengaruh gaya terhadap suatu benda diringkas oleh seorang ahli fisika yang bernama Sir Isaac Newton. Beliau mengemukakan 3 prinsip, yaitu hukum Newton 1, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Prinsip yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang hukum 1 Newton, yang berbunyi setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya.
yaitu tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, secara matematis ditulis sigma F sama dengan 0. Di sini ada sebuah mobil semula diam, kemudian digas. Jadi mobil tersebut tiba-tiba bergerak, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke belakang dan kemudian akan kembali ke keadaan semula. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi, sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dapat dituliskan secara sistematis yaitu sigma F sama dengan M dikali A atau massa dikali percepatan. Nah, di sini ada digambar ada seorang yang sedang mendorong masing-masing mobil. Yang pertama, mobilnya bermassa 700 kg dan yang kedua 2600 kg. Nah, semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatannya. Sedangkan untuk gambar yang kedua, yaitu ada sebuah lemari yang didorong oleh satu orang dan dua orang. Maka, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya akan semakin besar. Di sini ada contoh soal tentang hukum 2 Newton. Sebuah benda yang memiliki massa 20 kg didorong sehingga menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang dibutuhkan ketika mendorong benda tersebut? Yuk kita hitung bersama-sama. Yang pertama diketahui massanya. Massanya 20 kg. Kemudian percepatan atau A-nya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa sih sigma F atau F-nya? Nah, untuk mencari sigma F, ingat ya rumusnya M dikali A, yaitu 20 kg dikali 2 hasilnya 40 Newton. Yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Bunyinya, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang arahnya berlawanan atau dapat ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya pada peluncuran roket. Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Sekian penjelasan tentang konsep gaya dan hukum Newton. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.